Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini masih membahas tentang kaidah pencacahan yang merupakan bagian dari materi peluang. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah belajar materi ini adalah yang pertama untuk kompetensi dasar pengetahuan. Kalian harus bisa menganalisis aturan pencacahan, baik itu yang berkaitan dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk kompetensi dasar keterampilan, kalian harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual tersebut yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, baik yang berkaitan dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang aturan penjumlahan. Kita juga sudah pelajari tentang aturan perkalian dan juga permutasi. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan mempelajari tentang kombinasi. Jadi tujuan pelajaran kita pada kali ini adalah setelah belajar materi kombinasi ini, kalian harus dapat memahami konsep kaidah pencacahan yang berkaitan dengan kombinasi. Mengidentifikasi dan menganalisis fakta pada aturan pencacahan yang berkaitan dengan kombinasi tadi melalui masalah kontekstual, serta dapat menyelesaikan masalah kontekstual tersebut yang berkaitan dengan permasalahan kombinasi tadi. Nah, sekarang apa itu kombinasi? Kombinasi dari sekumpulan unsur adalah banyaknya susunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutan unsur dari unsur-unsur tersebut. Jadi di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah kalau masalah kombinasi ini dia tanpa memperhatikan urutan. Nah, untuk lambangnya ini hampir sama ya dengan permutasi kemarin. Kalau permutasi pakai P, kalau kombinasi pakai huruf C ya. Asal kata kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur dilambangkan dengan NCR, bisa juga CNR, atau bisa juga C dalam kurung N, R. Jadi tiga lambang ini sama aja maksudnya. Pada pembelajaran kita kali ini, kita menggunakan lambang yang pertama ya, NCR. Rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial, R faktorial. Jadi rumusnya pun hampir sama dengan permutasi kemarin. Kalau permutasi kemarin, N faktorial per N min R faktorial saja ya. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa di dalam materi kaidah pencacahan ini tidak ada perhitungan yang sulit. Ya. Kesulitan kita di mana? Letak kesulitan kita adalah menganalisis masalah, apakah masalah tersebut termasuk masalah permutasi, ataukah masalah tersebut termasuk masalah kombinasi. Apakah masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan aturan penjumlahan, ataukah dengan aturan perkalian, ataukah gabungan dari kedua-duanya. Nah, jadi dalam menganalisis masalah, disitulah letak kesulitan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membedakan apakah masalah tersebut termasuk permutasi ataukah termasuk kombinasi. Untuk membedakan tersebut, kita perhatikan dua kasus berikut. Kasus yang pertama, misal dua orang akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS dari 4 orang calon terbaik di sekolah. Ada berapa banyak susunan pasangan ketua dan wakil ketua yang mungkin dipilih? Kita analisis ini dulu ya. Misal calon tadi adalah Gilang, Andrian, Martia, dan Natalia misalnya. Ada 4 orang calon yang akan kita pilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Misal sini ketua, di sini wakil ketua. Kalau kita susun seperti ini, Gilang, Natalia. Berarti artinya apa? Gilang itu sebagai ketua dan Natalia itu sebagai wakil ketua. Nah, sekarang apakah mengandung arti yang berbeda kalau urutannya kita balik? Misalnya urutannya dibalik di sini Natalia Gilang.
Berarti ini artinya apa? Natalia yang sebagai ketua, Gilang yang sebagai wakil ketua. Nah, apakah berbeda dengan Gilang Natalia dengan Natalia Gilang? Jadi ini kalau urutannya kita tukar seperti ini, urutannya kita rubah, ini mengandung makna yang berbeda. Kalau Gilang Natalia, artinya Gilang yang ketua, Natalia yang wakil. Tapi kalau Natalia Gilang, berarti Natalia yang ketua, Gilang yang wakil. Artinya dua hal ini setelah urutannya kita rubah, urutan penulisannya kita rubah, susunannya kita rubah, dia mengandung arti yang berbeda. Ya, artinya karena mengandung arti yang berbeda, berarti urutan diperhatikan. Kalau urutan diperhatikan, maka masalah ini termasuk masalah permutasi. Ya. Jadi biasanya masalah permutasi ini berkaitan dengan masalah-masalah yang ada tingkatannya. Misalnya tingkatannya kepengurusan, ya, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara misalnya. Atau bisa juga urutan kejuaraan, misalnya juara 1, juara 2, juara 3 ya. Jadi kalau ada levelnya seperti itu, biasanya masalah tersebut termasuk masalah permutasi. Misalnya lagi ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, ini kan berarti ada kedudukan atau ada levelnya, berarti itu termasuk masalah permutasi. Nah, sekarang kita pahami kasus kedua. Seseorang merencanakan berlibur ke Bali. Dia mempertimbangkan untuk membawa 2 buku pelajaran dari 4 buku pelajaran baru yang baru dia beli. Ya. Nah, ini adalah menurut Ibu ini adalah suatu hal yang luar biasa ya. Ini memang betul-betul siswa milenial ini. Berlibur saja dia membawa buku pelajaran. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kalian? Nah, di sini ada berapa banyak kemungkinan susunan 2 buku yang dipertimbangkan untuk dibawa. Jadi dia tadi punya 4 buku ya, 4 buku, misalnya bukunya adalah buku matematika, fisika, ekonomi, dan geografi. Dia mau bawa 2 buku saja. Misalnya buku yang dibawa adalah matematika, ekonomi misalnya. Nah, apakah berbeda maknanya jika urutannya kita balik menjadi ekonomi, matematika? Jadi artinya siswa tersebut membawa buku matematika dan ekonomi. Apakah artinya berbeda dengan siswa tersebut membawa buku ekonomi dan matematika? Tentunya ini tidak mengandung makna yang berbeda ya. Membawa matematika dan ekonomi atau membawa ekonomi dan matematika itu sama saja kan artinya. Nah, kalau sama seperti itu artinya urutan tidak diperhatikan. Kalau urutan tidak diperhatikan, maka dia termasuk masalah kombinasi ya. Ya, jadi untuk membedakan nanti sebelum kalian menjawab soal, kalian harus analisis dulu soal tersebut, apakah memperhatikan urutan atau tidak. Kalau memperhatikan urutan berarti dia termasuk masalah permutasi, kalau tidak memperhatikan urutan berarti dia termasuk masalah kombinasi. Contoh, sebuah pabrik tekstil akan membuat warna campuran yang terbentuk dari 3 warna. Jika tersedia 6 warna yang berlainan, berapa banyak warna campuran yang dapat dibuat? Misal, warna tersebut yang tersedia adalah merah, biru, kuning, hijau, putih, dan ungu. Misalnya ada 6 warna ya yang tersedia. Kita mau membuat 3 warna campuran. Misalnya kita pilih dulu merah, biru, kuning. Kita analisis dulu ya, ini apakah masalah permutasi atau kombinasi. Misalnya kita ambil merah, biru, kuning. Kalau urutannya kita rubah, nah sini merah, biru, kuning, kita rubah urutannya menjadi biru, merah, kuning. Apakah maknanya berbeda atau artinya berbeda? Sama saja ya, merah, biru, kuning atau biru, merah, kuning kan hasilnya sama saja. Maknanya sama. Artinya urutan tidak diperhatikan. Kalau urutan tidak diperhatikan, berarti dia masalahnya adalah masalah kombinasi. Berarti tadi yang tersedia atau N adalah 6, kita pilih 3 atau R-nya sama dengan 3. Jadi
rumusnya tadi ada apa? NCR tadi adalah N faktorial per N min R faktorial R faktorial. Jadi kombinasi 3 dari 6 atau 6C3 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 3 faktorial 3 faktorial ya, sama dengan 6 faktorial, 6 dikurang 3 adalah 3 faktorial, 3 faktorial kita tulis lagi 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial itu apa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop sampai 3 faktorial. Kenapa? Karena di bawahnya di sini ada 3 faktorial. Nanti bisa sama-sama kita bagi ya. 3 faktorial yang pertama sini kita uraikan. 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial yang ini kita tulis 3 faktorial saja. Karena di atas tadi ada 3 faktorial. Ini bisa sama-sama kita coret ya. Artinya sama-sama kita bagi 3 faktorial. Nah, 3 kali 2 kali 1 kan 6. Kita coret dengan 6 yang di atas sini. Berarti sisa yang belum kita hitung berapa? 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi, ada 20 warna campuran berbeda yang kita bisa buat dari 6 warna yang tersedia ini. Ya. Nomor 2. Dari 20 orang siswa berkumpul, mereka saling berjabatan tangan. Tentukan banyaknya jabatan tangan yang terjadi. Kita analisis dulu apakah ini masalahnya permutasi atau kombinasi. Sekarang kalau misalnya yang berjabat tangan adalah si A dan si B. A berjabat tangan dengan B. Artinya berbedakah dengan B berjabat tangan dengan A? Sama saja ya. A berjabat tangan dengan B berjabat tangan dengan A kan sama. Sama. Artinya urutan tidak diperhatikan. Kalau urutan tidak diperhatikan berarti dia termasuk masalah kombinasi. Tadi jumlah keseluruhan adalah 20 ya. N-nya sama dengan 20. R-nya berapa? Orang berjabat tangan itu berapa orang? 2 orang ya. Berarti R-nya adalah 2. Jadi NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. N-nya tadi berapa? N-nya adalah 20. C, R-nya tadi adalah 2. Jadi 20 faktorial per 20 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. 20 faktorialnya tetap kita tulis, 20 dikurang 2 adalah 18 faktorial 2 faktorial. 20 faktorial itu berapa? 20 kali 19 kali 18, sebenarnya sini kali 17 kali 16 dan seterusnya sini sampai kali 1. Tapi 18 kali 17 kali 16 sampai kali 1 itu kan sama aja dengan 18 faktorial. Stop saja sampai 18 faktorial. Kenapa? Karena di penyebut sini ada 18 faktorial ya. Jadi tidak perlu kita uraikan, ini langsung bisa kita coret. Nah, jadi kalau yang di bawah sini 18 faktorial tidak perlu diuraikan. Yang kita uraikan yang 2 ini, 2 kali 1 ya. Jadi 18 faktorial kita sama-sama bagi sini atau kita coret. Tinggal 20 dibagi 2 adalah 10 kali 19 adalah 190 jabat tangan yang terjadi ya. Jadi ada 190 jabat tangan yang terjadi dari 20 orang siswa yang berkumpul tadi. Selanjutnya nomor 3. Seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal. Tetapi nomor 1 sampai dengan 4 wajib dikerjakan. Tentukan banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa tersebut. Soal tadi adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ada 10 soal tadi ya. Tetapi 1 sampai 4 ini wajib dikerjakan. Jadi 4 soal ini wajib dikerjakan. Berarti kita harus memilih berapa soal lagi? Kita tadi kan disuruh mengerjakan 8 soal. Ini 4 soal sudah kita kerjakan. Berarti kita harus memilih 4 soal lagi. 4 soal dari mana? Dari nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 4 soal lagi kita pilih. Nah ini apakah masalahnya ini permutasi atau kombinasi? Sekarang kita analisis dulu. Misal soal yang terpilih adalah 5, 6, 7, 8. Kalau kita rubah urutannya 6, 5, 7, 8. Kan sama saja artinya ya. Nomor ini juga yang dikerjakan. Artinya urutan tidak diperhatikan.
Kalau urutan tidak diperhatikan, berarti dia termasuk masalah kombinasi. Berarti kita tinggal memilih 4 soal dari 6 soal. 6 soal itu yang mana? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari 6 soal ini kita pilih 4 soal. Berarti N-nya sama dengan 6, R-nya sama dengan 4 ya. Rumusnya tadi NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. N-nya tadi 6, C, R-nya tadi 4. Jadi sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial, 4 faktorial. 6 faktorialnya tetap kita tulis dulu. 6 dikurang 4 adalah 2 faktorial, 4 faktorial. 6 faktorial tadi berapa? 6 kali 5 kali stop sampai kali 4 faktorial. Kenapa? Penyebutnya ada yang 4 faktorial. Bisa kita coret nanti. Ya. Terus 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. 4 faktorialnya tetap kita tulis saja 4 faktorial. Nanti kita bisa coret di sini. Nah, berarti berapa? 6 kali 5, 30 dibagi 2. Sama dengan 15 cara. Ya. Jadi ada 15 banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa. Ada 15 cara ya. Sekarang nomor 4. Seseorang ingin membuat masakan yang tepat 5 jenis sayuran yang berbeda dan 3 jenis tanaman herbal. Jika ia mempunyai 12 jenis sayuran dan 6 jenis tanaman herbal untuk dipilih, berapa banyaknya jenis masakan berbeda yang dapat dibuat? Ini juga tentunya adalah masalah kombinasi ya. Karena ini misalnya dari 5 sayuran ini, dari 12 sayuran ini kita pilih 5 sayuran. Walaupun kita balik-balik urutannya, tetap saja artinya yang sama ya. Berarti ini termasuk masalah kombinasi. Jadi yang tersedia tadi adalah 12 sayuran dan 6 tanaman herbal. Kita mau memilih 5 sayuran ya dan 3 tanaman herbal. Jadi 5 sayuran dan 3 tanaman herbal. Ini Ibu ingatkan lagi rumusnya, NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. Jadi banyaknya masakan adalah dari 12 dipilih 5 atau kombinasi 5 dari 12 ya. Kombinasi 5 dari 12. Dan dilanjutkan karena ini terjadi bersama ya, terjadi bersama. Artinya sayuran tadi dicampur dengan tanaman herbal, terjadi bersama, bukan terpisah. Berarti menggunakan aturan perkalian. Dan dari 6 tadi kita pilih 3 atau kombinasi 3 dari 6. Kombinasi 3 dari 6 ya. Sama dengan 12 faktorial, 12 dikurang 5 faktorial, 5 faktorial. Dikali 6 faktorial, 6 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial. 12 faktorialnya kita tulis dulu. 12 dikurang 5 adalah 7 faktorial, 5 faktorial. Dikali 6 faktorial yang kita tulis, 6 dikurang 3 adalah 3 faktorial, 3 faktorialnya kita tulis 3 faktorial. Nah, sama dengan 12 faktorial ini adalah 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorialnya ada di penyebut, jadi stop sampai 7 faktorial. Nah, bawahnya 7 faktorial, kita tulis 7 faktorial, 5 faktorial yang kita uraikan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Yang sebelah sini 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop sampai 3 faktorial. Bawahnya 3 faktorial kita uraikan 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial yang ini tetap kita tulis 3 faktorial saja. Nah, sekarang sini 7 faktorial tadi kita coret dengan 7 faktorial di bawah. Nah, terus sini 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Coret dengan 12 yang ini. 5 kali 2, 10. Coret dengan 10 yang ini. Ya. Berarti di sebelah sini berapa? Sisanya adalah 9 kali 8 adalah 72. Dikali 11 berarti 792. Yang sebelah sini 3 faktorialnya kita coret. 3 kali 2 kali 1 kan 6. Kita coret dengan 6 di sini. Berarti sisanya 5 kali 4 adalah 20. Jadi 792 dikali 20 adalah 15.840 jenis masakan berbeda yang dapat dibuat dari bahan yang tersedia tadi. Kita lanjutkan nomor 5.
Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola hijau, dan 2 bola biru. Jadi 5 bola merah, 3 bola hijau, dan 2 bola biru. Dari dalam kotak kita ambil 3 bola. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak cara pengambilan 3 bola sekaligus dari dalam kotak? Yang B, berapa banyak cara pengambilan 3 bola yang terdiri dari 2 bola merah dan 1 bola hijau? Bedanya yang pertama apa? Kalau yang pertama tadi tidak memperhatikan warnanya ya, terserah saja warnanya apakah merah, biru, hijau, atau bagaimana. Nah, kalau yang nomor B ini dia maunya adalah yang 2 merah dan 1 hijau. Jadi mengambil 3 bola tadi, 2-nya merah, 1-nya hijau. Nah, sekarang kita jawab dulu yang pertama. Yang pertama N-nya 10 ya. N-nya 10 kan 5 merah tambah 3 hijau tambah 2 biru kan 10 semuanya. N-nya 10. Kita ambil 3. Nah, berarti kombinasi 3 dari 10. Ini juga masalah kombinasi karena ini tidak ada levelnya ya, sama aja semuanya. Jadi mau terambil merah ini dengan merah ini atau merah ini dengan merah ini, misalnya kita balik-balik begitu, tidak ada bedanya. Rumusnya tadi adalah NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. N-nya tadi 10, C-nya tadi R-nya tadi adalah 3. Jadi 10 C3 adalah 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial. 10 faktorial, 10 dikurang 3 tadi adalah 7 faktorial, 3 faktorial. 10 faktorial kita uraikan, 10 kali 9 kali 7 kali 8 kali 7 faktorial saja. Stop sampai 7 faktorial. Karena penyebutnya ada 7 faktorial. Jadi 7 faktorial penyebut juga tidak perlu diuraikan. 3 faktorial saja yang perlu kita uraikan. 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi 7 faktorialnya kita coret. Nah sekarang 8 dibagi 2 adalah 4. 9 dibagi 3 adalah 3. 4 kali 3 12. Kali 10 adalah 120 cara. Nah sekarang yang B. Yang B ini ditentukan 2 bola merah dan 1 bola hijau. Sekarang yang merahnya 2. 2 dari berapa? 2 dari 5. Berarti kombinasi 2 dari 5. Dan, karena ini terjadi bersama ya, dan 1 bola hijau. 1 dari hijaunya 3. Jadi kombinasi 1 dari 3 ya. Sama dengan yang ini 5C2 ini 5 faktorial per 5 min 2 faktorial, 2 faktorial. Yang 3C1 ini berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 min 1 faktorial, 1 faktorial. Sama dengan ini 5 faktorial. 5 dikurang 2 ini adalah 3 faktorial, 2 faktorial. Terus yang ini 3 faktorial kita tulis dulu 3 faktorial. 3 dikurang 1 adalah 2 faktorial, 1 faktorial. Sama dengan kita uraikan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial. Di sini ada 3 faktorial ya, kita coret dengan 3 faktorial ini. 2 faktorial ini adalah 2 kali 1 ya, 2 kali 1. Nah, sekarang berarti sisanya apa? 5 kali 4 20 dibagi 2 adalah 10 ya. Yang sebelah sini 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 faktorial. Coret dengan 2 faktorial yang di bawah ya. Sisanya adalah 3. Jadi 10 kali 3 adalah 30 cara ya. Nah, jadi kalau pengambilan 2 bola merah dan 1 bola hijau itu ada 30 cara ya. Nah, Ibu rasa 5 contoh soal ini sudah cukup untuk kalian bisa memahami permasalahan kombinasi. Jadi kalau materinya tentang permutasi kombinasi ini, kalian harus analisis dulu soalnya ya, apakah soal itu termasuk masalah permutasi atau termasuk masalah kombinasi. Kalau urutannya diperhatikan berarti dia permutasi, kalau urutannya tidak diperhatikan berarti dia kombinasi. Ibu rasa cukup, sampai di sini dulu. Ibu ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.